Hai Bu. Hai juga Natalia. Kenapa menggunakan masker? Iya Bu, di tengah pandemi COVID-19 ini, sesuai himbauan pemerintah, semua yang keluar rumah wajib menggunakan masker untuk melindungi diri, juga melindungi orang lain. Wah, bagus sekali Natalia. Silakan Natalia, lanjutkan. Hai semua, hari ini saya akan memandu pembelajaran jarak jauh kita. Tapi sebelum lanjut, saya ingin mengundang teman-teman saya. Mari teman semua, rentangkan tangan kita, lihat kanan dan kiri, itulah jarak diri. Tidak saling bersentuhan, tak berarti bermusuhan. Ayo jaga dirimu agar sehat selalu. La 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 la. La 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 la. La la la. Nah teman-teman, sekarang mari kita lanjut pembelajaran kita tentang mengidentifikasi tokoh, latar cerita, tema cerita, amanat cerita. Nah, cerita apa yang akan kita bahas? Cerita rakyat Minahasa Keke Pandagian. Mari kita simak cerita Keke Pandagian dalam video ini. Zaman dahulu kala, di salah satu hutan yang ada di tanah Minahasa, hiduplah seorang gadis yang cantik jelita. Gadis ini oleh orang tuanya diberi nama Keke Pandagian. Pandagian adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Dan Pandagian tumbuh menjadi wanita remaja di bawah asuhan ayah, ibu, kakek, dan juga neneknya. Mereka sekeluarga tinggal di rumah bertiang tinggi, rumah khas Minahasa. Setiap tahun sesudah panen, biasanya diadakan pesta makan padi baru atau kamberu. Pada suatu waktu, di tempat Keke Pandagian tinggal, diadakan pesta rakyat. Setiap malam, Keke Pandagian tidak ketinggalan untuk mengikutinya. Ayah dan ibunya pun selalu gelisah. Akhirnya, pada malam ke-9, Keke Pandagian dilarang pergi ke pesta oleh orang tuanya. Kamu tidak boleh ke pesta lagi. Kalau kamu ke pesta, kami tidak akan menurunkan tangga untuk kamu naik. Keke Pandagian tidak menghiraukan perkataan orang tuanya. Dan dia tetap pergi bersama kawan-kawannya. Ayah dan ibunya pun
Kemudian menyampaikan kepada semua anggota keluarga untuk tidak menurunkan tangga jika Keke Pandagian pulang. Acara pun usai, dan Keke Pandagian beranjak pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, didapatinya tidak ada tangga untuk naik. Tangga telah ditarik orang rumah sebagaimana perintah orang tuanya. Keke Pandagian pun memanggil ayah dan ibunya serta kakek dan nenek dengan kata-kata iba. Ibu, turunkan tangga untukku. Ayah, turunkan tangga untukku. Kakek, turunkan tangga untukku. Nenek, turunkan tangga untukku. 9 kali Keke Pandagian memanggil-manggil dengan nada memelas, tapi tidak ada sambutan dari dalam rumah. Keke Pandagian sendirian di kegelapan malam di halaman rumahnya. Dengan air mata berlinang, mulutnya terus berucap kata-kata permohonan agar tangga diturunkan. Ayah, ibu, ampuni saya, turunkan tangga untukku. Tiba-tiba terdengar jawaban dari dalam rumah. Kamu tidur saja di halaman rumah. Tangga tetap tidak diturunkan. Pandagian pun pergi. Pandagian pun menemukan batu yang berbentuk meja. Pandagian duduk di atas batu. Dia terus memandangi bulan yang meneranginya. Oh bulan, tontonane kinawengmu aku. Oh bulan, tontonane kinawengmu aku. Oh bulan, turunkanlah tangga bagiku. Ia menyanyi sampai 9 kali. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang nyaring. Bersamaan
dengan turunnya tangga emas di hadapannya. Pandagian pun kaget, tercengang. Tetapi meski demikian, Pandagian berdiri dan naik di atas tangga emas itu. Anggapannya bahwa tangga emas ini adalah anugerah Tuhan kepadanya. Ayah dan ibu serta orang rumah terbangun mendengar bunyi gemuruh di luar rumah. Mereka menengok keluar dan terkejut melihat Pandagian yang ada di atas tangga emas melayang di udara, kian lama, kian tinggi. Ibu dan ayahnya memanggil-manggil Pandagian agar turun. Pandagian, Pandagian mauri meko, unu anakan kantong sio. Pandagian, Pandagian, kembalilah. Kita akan menyembelih 9 ekor babi tambun. Maksudnya, jika Pandagian pulang, mereka akan berpesta. Tiak boh, aku mei pasehomu. Aku nu mondol koti langit. Sudahlah, kalian telah menolak aku. Aku akan pergi ke langit. Itu adalah jawaban nyanyian Pandagian yang terdengar sayup-sayup. Mereka yang menyaksikan Pandagian terangkat menangis dan menyesal. Kus katu si Pandagian, kus katu Nyanyian penyesalan keluarga karena Pandagian telah pergi. Nah, itu dia teman-teman, cerita rakyat Minahasa Kekek Pandagian. Mari kita lanjut dengan mengidentifikasi tokoh, latar, tema, dan amanat dalam cerita rakyat Minahasa Kekek Pandagian. Kita mulai dengan tokoh. Tokoh adalah pemeran yang ada dalam cerita. Tokoh dalam cerita terbagi atas tokoh utama atau disebut pemeran utama dan tokoh pembantu atau pemeran pembantu. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dan banyak hadir dalam setiap kejadian. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalannya cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Nah teman-teman, pertanyaannya, dari hasil identifikasi kalian dalam cerita Kekek Pandagian, siapakah tokoh utama dan siapa tokoh pembantu? Dijawab ya. Berikut kita masuk
pada latar atau setting. Latar adalah keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya suatu peristiwa. Latar ada bermacam-macam. Ada latar waktu. Latar waktu adalah saat di mana tokoh melakukan sesuatu pada saat kejadian atau peristiwa dalam cerita yang sedang terjadi. Contoh, pada pagi hari, sore hari, di zaman dulu, di masa depan, dan sebagainya. Pertanyaannya, dari hasil analisa kalian tentang cerita Kekek Pandagian, sebutkan latar waktu kejadian tersebut. Nah, kita beralih ke latar tempat. Latar tempat yaitu di mana tempat tokoh atau pelaku mengalami kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Contoh, di lautan, di dalam kelas, di lapangan, di luar angkasa, dan sebagainya. Nah, teman-teman, pertanyaannya, dari hasil analisa teman-teman, latar tempat dalam cerita Kekek Pandagian di mana? Oke. Teman-teman, mari kita lihat latar suasana. Latar suasana yaitu situasi apa saja yang terjadi saat tokoh atau pelaku melakukan sesuatu. Misalnya, gembira, galau, lelah, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, latar suasana dalam cerita Kekek Pandagian itu seperti apa? Oke. Selanjutnya, kita membahas tentang tema cerita. Tema sebuah cerita adalah ide pokok yang menjadi inti dari cerita tersebut. Bagaimana teman-teman menentukan tema? Nah, langkah-langkah dalam menentukan tema. Yang pertama tentu, bacalah atau tonton video sampai selesai. Kemudian, simpulkan cerita tersebut dan tentukan inti ceritanya. Itulah temanya. Pertanyaannya, apa tema cerita Kekek Pandagian? Nah, teman-teman, kita sampai pada amanat. Nah, apa itu amanat? Amanat adalah sebuah pesan moral dari sebuah cerita atau karya lain yang disampaikan penulis atau pengarang kepada pembacanya. Saya punya tips menentukan amanat cerita. Yang pertama, amanat berisi saran, himbauan, atau ajakan. Nah, teman-teman,
untuk hal-hal yang baik, biasanya pembaca diajak untuk melakukan sesuatu, dan biasanya ditandai dengan kata kerja yang berakhiran lah. Contoh, pedulilah, bantulah. Nah, itu untuk hal-hal negatif. Pembaca dihimbau untuk tidak melakukan. Jadi biasanya pada kalimat dia ditandai dengan penggunaan kata jangan. Nah, itu tipsnya. Kemudian teman-teman, pertanyaannya, setelah teman-teman mendengar cerita Kekek Pandakian, teman-teman tulis amanat atau pesan moral dalam cerita Kekek Pandakian. Nah, dalam cerita ini amanatnya boleh lebih dari satu. Nah teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita di hari ini. Kita nantikan video berikutnya yang akan dipandu oleh teman saya. Nah, saya Natalia menyampaikan terima kasih kepada kita semua dan diingatkan selalu untuk tetap jaga kesehatan, patuhi peraturan pemerintah, dan jangan lupa di tengah virus corona ini, mari kita jadi pahlawan kesehatan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan untuk bangsa ini. Salam sehat.